kembali kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah karena mengeruk keuntungan. Yang dapat untung gede, bohong. Ya, ini cara simpel untuk bisa mendapatkan keuntungan besar. Bu, ini berapa harganya? Ya, 15.000. Wah, kok mahal sekali. 10.000 aja ya Bu. Aduh Bu, 10.000 itu aja nggak bisa kembali modal. Saya jual 15.000 itu untung saya cuma 1.000 loh Bu. Padahal sebenarnya dia beli harganya cuma 3.000, berarti dia dapat untung 12.000. Ketika pedagangnya bilang saya cuma untung 1.000, itu pembelinya kasihan nggak kalau nawar 10.000? Kasihan, berarti dia rugi 4.000. Nggak mau, ya sudah 12.000. Dia dapat keuntungan besar 12.000, tapi dengan cara berbohong. Ya, para mahasiswa. Tapi kalau ini yang pertama ya, gimana caranya agar tidak terseret seperti teman-teman nggak bisa ikut ujian karena absennya kurang? Banyak cara. Itu semua adalah kebohongan. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, adalah menyakiti orang lain. Bohong dalam dengan tujuan menyakiti orang lain, merugikan orang lain. Bohong macam ketiga ini lebih parah karena bisa jatuh menjadi fitnah. Menjadi fitnah. Seperti yang dilakukan oleh para penguasa untuk menjatuhkan musuh-musuh mereka. Ya, salah satunya yang kemudian akhirnya menanggung akibatnya adalah beliau, Syahid Said Qutb, penguasa berbohong dengan menuduh beliau sebagai teroris, menuduh beliau ingin menjatuhkan kekuasaan pemimpin. Iya, sehingga kemudian pemimpin merasa benar menghukum beliau dengan hukuman mati. Itu kebohongan yang luar biasa yang akibatnya sangat berat sekali. Jadi berbohong tapi untuk menyakiti orang lain, cenderung mengarah kepada fitnah. Dan terakhir, termasuk bagian dari kebohongan adalah berbohong demi kebohongan. Gimana kemarin kok nggak datang? Iya, kemarin saya sakit, maaf. Udah bohong padahal dia nggak sakit. Iya, karena sakit, kemudian ditanya, sudah pergi ke dokter? Waduh, kalau saya bilang belum, kok aneh, nggak ke dokter, kok sekarang sembuh? Iya, alhamdulillah saya langsung ke dokter. Wah, manjur sekali itu dokternya. Buktinya sekarang saya langsung sembuh. Oh iya, siapa dokternya? Iya, siapa dokternya? Oh itu dokternya Dokter Arif di apotek Depok. Iya, subhanallah, dia dokter yang manjur sekali. Oh, sama Dokter Arif ya. Jam berapa berobatnya? Jam agak mikir. Jam 7 malam. Iya. Oh, jam 7 malam ya. Oh, emang kenapa? Oh, aneh ya. Emang kenapa anehnya? Karena jam 7 semalam itu saya sholat berjamaah sama Dokter Arif. Habis itu pergi berdua menuju ke satu tempat sampai jam 10 malam. Oh, ketahuan bohong. Tapi banyak orang yang akhirnya ketika sudah kadang berbohong menutup kebohongannya dengan kebohongan yang lain. Nah, tentu saja kita tidak menginginkan ini terjadi pada diri kita. Kita betul-betul menginginkan jiwa jujur kita tumbuh. Dan ini sebagai awal saja si penandakan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang jiwa yang jujur. Kita menemukan jiwa jujur itu adalah tabiat alam semesta. Iya, tabiat alam semesta itu jujur. Nggak ada alam yang berbohong, itu tidak ada. Alam semesta betul-betul jujur, apa adanya. Iya,
mereka betul-betul apa adanya, jujur. Itu yang kita saksikan menjadi bagian dari tabiat alam. Dan sebenarnya kita pun adalah bagian dari alam. Bahkan kita dengan jelas nyata disebut oleh Allah itu sebagai al-alamin. Bisa kita lihat di surat Al-Ankabut ayat yang ke-10 di bagian akhirnya, ya Allahu a'lamu bisuduril alamin. Allah itu mengetahui apa yang tersimpan di dada manusia. Jadi manusia disebut al-alamin. Nah, kalaulah tabiat alam itu jujur, ya, adakah alam yang tidak jujur? Jujur, dan konsisten mereka. Kalau nggak percaya, ya, cobalah ambil batu, pukulkan ke kepala. Terasa sakit nggak? Ya, itu bukti bahwa batu itu jujur. Berarti kalau kita disakiti oleh batu, sebenarnya yang salah siapa? Yang salah manusia. Iya, karena dia tidak percaya dengan jujurnya batu. Udah tahu kalau batu dipukulkan ke kepala itu sakit, tapi nggak percaya. Saya coba betul. Kita menemukan, oh ya, batu jujur ini. Ternyata dari dulu sampai sekarang kalau batu dipukulkan ke kepala ya sakit. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini bukti bahwa alam itu jujur. Erupsi Merapi, ya, dengan awan panasnya, lahar panasnya, mereka betul-betul jujur apa adanya. Bukti bahwa mereka jujur, betapapun kemudian mereka itu merusak, kita menyalahkan alam tidak? Tidak. Itulah orang yang jujur. Artinya, kalau kita menjadi pribadi yang jujur, kemudian suatu saat mengkritik orang lain, kira-kira yang dikritik menerima atau tidak menerima? Kalau kita teruji kejujurannya, kita mengkritik orang lain akan memahami bahwa kritik kita adalah kritik untuk membangun. Ya. Tapi kalau seandainya ada orang yang kadang jujur, kadang bohong, kemudian mengkritik, orang pasti akan bertendensi macam-macam. Oh, ini mengkritik pasti ada maunya. Allah mengajarkan kepada kita bahwa kita mungkin saja bisa keras, tetapi yang tidak boleh kita lupakan adalah tabiat jujur kita. Buktinya, ya, daerah Merapi, ya, daerah sekitar Merapi yang semula hijau hanya dalam waktu seketika. Apakah kemudian kita menuding Merapi ini semua garang-garang Merapi kurang ajar dia? Kan tidak. Kita justru memuji Allah. Masya Allah. Pendidikan halnya yang hijau seperti ini kemudian menjadi hamparan padang pasir, kita hanya bisa memuji Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi bukti bahwa karena alam jujur, maka apapun yang dilakukan oleh alam itu tidak pernah dianggap sebagai salah. Dan justru membuat kita sadar, iya, ketika alam melakukan sesuatu yang sebenarnya itu merugikan kita, tapi kita tidak merasa dirugikan. Ini kalau kita mau jujur sebagaimana alam. Binatang itu bagian dari alam, bukan? Bagian dari alam. Maka apa yang terjadi ketika seperti ini? Ya, kita hanya bisa memuji, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita hanya mengucapkan, ya Allah, betapa maha kuasanya Engkau. Kita sama sekali tidak menyalahkan alam, tidak. Betapapun alam telah merugikan kita, itu semua karena alam tidak pernah meninggalkan tabiatnya untuk jujur. Betul-betul kita hanya memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kita lihat satu ini. Melihat beliau, kita jengkel nggak? Kenapa? Karena dia jujur. Maka itu bisa terjadi pada diri kita. Kalau kita adalah pribadi yang teruji kejujurannya, betul-betul teruji, kita nggak pernah bohong, jujur menjadi tabiat kita. Suatu saat kita ngantuk, orang-orang akan melihat kita dengan perasaan apa? Kasihan, ya?
kasihan sekali beliau saking capeknya ngantuk. Kenapa? Karena kita jujur. Tapi kalau ada orang nggak biasa jujur, kadang bohong, bahkan lebih sering bohongnya, kemudian ngantuk, itu yang lain melihat dia jengkel nggak? Ya, kita suka bohong, ngantuk kan lagi. Bapak Ibu, karena itu ini bagian dari upaya kita yang insya Allah akan kita uraikan pada kesempatan yang akan datang. Siapa yang hidup menyatu dan menghargai dan menjaga alam, dia akan dimudahkan untuk menjadi orang jujur. Jadi inilah salah satu cara agar kita bisa menjadi orang yang jujur. Marilah kita hidup bersahabat dengan menyatu dengan alam, menghargai alam, menjaga alam. Karena kita akan temukan sebuah kemudahan untuk menjadi orang jujur. Karena dengan kita menyatu dengan alam, ya, menghargai alam, menjaga alam, berarti kita bersahabat dengan kejujuran. Kalau kita bersahabat dengan kejujuran, karena alam itu tabiatnya adalah jujur, pasti kita akan dimudahkan untuk jujur. Ini betul. Dan jujur itu adalah hak bagi setiap manusia yang betul-betul mau menghargai alam, mau menjaga alam. Dan salah satunya kita temukan pada saudara-saudara kita di Jepang sana. Ya, yang kebanyakan sebenarnya tidak Muslim, tapi mereka itu ya, punya tanggung jawab yang besar terhadap alam. Menjaga alamnya itu betul-betul sangat serius. Salah satunya yang pernah saya lihat di Kobe, di Kobe, itu yang namanya sapi tidak pernah diperlakukan kasar oleh peternaknya. Dikasih makanannya juga enak, iya, pokoknya dimanjakan. Iya, tidak pernah diperlakukan dengan kasar, tidak pernah diperlakukan dengan keras. Iya, dan hasilnya apa? Hasilnya kalau kita ingin merasakan daging sapi yang paling enak, cobalah makan daging sapi yang tumbuh besar di Kobe. Itu katanya daging sapi yang paling enak sedunia. Itu karena petani-petani atau peternaknya adalah memperlakukannya menjadi bagian dari sahabat mereka. Kita betul-betul melihat kejujuran orang Jepang itu teruji. Ya, teruji. Ya, saya pernah naik sepeda waktu Ramadan kemarin, pas jalan, iya, karena saya ditagih terus, pokoknya minta robot Jepang, masih kecil, saya jalan naik sepeda, dan memang yang paling nyaman di sana itu naik sepeda, dihargai. Iya, beda di Indonesia naik sepeda itu nggak pernah dihargai. Kalau di sana dihargai betul, iya, udah asal sepeda lewat, yang lain itu mesti berhenti. Nah, saya lihat betul pada saat berangkat itu ada dompet, tas pinggang itu jatuh. Orang Jepang kan banyak yang suka jalan ya, di trotoar. Banyak orang itu lewat. Tas itu yang kemudian mengambilnya. Ada satu kan. Sampai kemudian betul-betul yang punya yang mengambil tas pinggang tersebut. Ya, kawan saya mungkin saya pernah cerita dia ambil beasiswa ya, senilai 150.000 yen setara dengan 15 juta dari bank ya. Kemudian dia pulang ke rumah dia, sampai di rumah ternyata amplop ya, yang berisi uang itu nggak ada. Dicari di jaket nggak ada. Kesimpulan beliau jatuh, dicari di sepanjang jalan beliau lewat, beliau tidak temukan. Kesiangan sampai akhirnya kemudian dia lapor, memutuskan lapor ke kantor polisi. Sesampainya di sana, Pak polisi menunjukkan ini tadi ada orang baru saja mengantarkan amplop ini. Apakah ini milik Anda? Subhanallah. Ketika dibuka isinya utuh 15 juta. Bayangkan kalau seandainya uang 15 juta jatuh di halaman masjid. Udah ekstrim sekalian. Di halaman masjid Mardia. Ya, itu berarti betul-betul salah satu cara agar kita hidup dengan jujur. Ya, menjadikan jujur itu tabiat bagi hidup dan kehidupan kita. Mari kita hidup bersama dengan
alam. Seperti apa rinciannya, insya Allah pada pertemuan yang akan datang akan kita sampaikan. Sudah ada yang sampai di meja redaksi. Jika seorang mukmin pernah berbohong kepada mukmin yang lainnya di masa lalu, apakah baik jika mukmin tersebut mengakui kebohongannya pada saat sekarang? Sedangkan dimungkinkan hubungan baik keduanya memburuk dengan kejujuran tersebut, manakah yang lebih menjadi prioritas? Yang memang yang namanya hukum itu ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Ya, nah bohong itu bisa saja muqayyad. Muqayyad itu artinya secara asal memang tidak boleh, tidak mungkin seseorang itu berbohong. Tetapi ada bohong-bohong yang dibolehkan. Iya, bohong yang dibolehkan itu pertama adalah bohong dalam peperangan. Iya, bohong dalam peperangan. Katakanlah ada PKI, iya, zaman dulu. Nanya, punya kiai mana? Kiai Abdullah semisal. Dia tahu gelagatnya ini mau mencelakakan Pak Kiai Abdullah. Kita bisa bohong. Oh, rumahnya Pak Kiai Abdullah ini saya tunjukkan. Ini lurus saja. Iya, nanti ada perempatan belok ke kiri sekitar 100 meter pertigaan. Nanti ambil ke kanan lurus saja sampai mentok. Itu rumahnya Pak Kiai Haji Abdullah. Coba dia ke sana. Kita tunjukkan alamat itu, padahal tahu nggak yang saya tunjukkan jalan lurus sampai mentok itu bukan rumahnya Pak Kiai Haji Abdullah, tapi kuburan. Itu boleh kalau dalam rangka perang. Iya, karena dia mau mencelakakan apalagi seorang kiai, seorang ulama. Itu boleh. Yang kedua, bohong karena ingin menyatukan dua orang yang sedang berselisih. Iya, bahwa sekeranjang apel gitu datang, si A si B semisal lagi bertikai, kita ingin mendamaikan keduanya. Kita datang kepada A bahwa sekeranjang salah. Ah, ini dapat saya titip-tipin B, ini salah katanya buat kamu. Ya, titip salam, kangen sekali katanya, pengen ketemu, kapan bisa ketemu. Habis itu dengan buah yang lain datang kepada si B. Ya, kemudian mengatakan, ya, ini ada titipan dari si A. Dia bilang kangen sekali sama kamu, kapan bisa ketemu. Itu bohong ya? Jelas bohongnya. Tapi itu adalah bohong yang boleh. Iya, bohong yang boleh. Karena dalam kerangka menjaga ukhuwah. Nah, bohong yang ketiga itu bohongnya suami kepada istri. Itu boleh. Tapi bukan bohong dia buka cabang tapi nggak mau ngaku. Nah, kalau itu bohong yang parah. Bohongnya dia adalah bohong yang mengangkat dan membahagiakan istrinya. Bu, asal ibu tahu aja, ibu adalah satu-satunya wanita yang paling cantik di seluruh dunia. Itu suami bohong nggak? Jelas bohong ya. Tetapi si istri ketika dipuji begitu gimana bu? Rasanya bu, wah melambung ya. Saya nggak perlu lagi mengkhawatirkan suami saya, karena saya wanita yang paling cantik. Dan bohong seperti itu boleh. Nah, untuk pertanyaan ini mungkin cenderung ke yang kedua, menjaga ukhuwah. Kalau memang itu dalam kerangka menjaga ukhuwah, ya berarti tidak harus jujur. Terakhir, bagaimana kita konsisten dalam kejujuran padahal diri ini sebagai manusia mempunyai iman yang sering naik turun. Iman itu sebenarnya ada di mana? Di dalam. Naik turun itu adanya di mana? Di dalam atau di luar? Naik turun. Sekarang yang menyebabkan orang naik itu apa? Ya, kalau saya di pengajian begini iman rasanya naik gitu. Dan ini kalau sudah pulang ke rumah turun. Berarti dia menjadikan alasan naik turun itu sesuatu yang ada di dalam atau di luar? Di luar. Itu nggak nyambung. Iya. Nah, oleh karena itu kalau kita ingin konsisten
konsisten adalah kita tidak menggantungkan apapun bagi sebuah konsistensi kita, kecuali kita menggantungkannya kepada diri kita yang kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama sekali tidak melihat bagaimana lingkungan, bagaimana keluarga, bagaimana masyarakat kita. Kalau kita masih menjadikan hal-hal di luar kita sebagai alasan bagi kurangnya kita, maka selamanya kita merasa benar dengan segala kekurangan-kekurangan diri kita. Iya, oleh karena itu kita ikhlas mengkaitkan segala apapun hanya dengan diri kita yang kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau suatu saat kita merasa ya iman itu turun, jangan menyalahkan siapa-siapa, tetapi menyalahkan diri kita sendiri. Ini karena saya kurang ibadahnya. Berarti kalau saya ingin iman ini naik, berarti saya harus memperbanyak ibadah. Kalau ini yang kita lakukan, maka insya Allah kita akan konsisten. Karena kita yang ada adalah hanya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya serba pasti. Konsistensi itu menjadi tidak pasti karena kita menggantungkannya kepada yang tidak pasti. Dan lingkungan itu sesuatu yang tidak pasti. Iya, masyarakat itu sesuatu yang tidak pasti. Waktu itu juga sesuatu yang tidak pasti. Iya. Nah, karena itu yang penting adalah antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya adalah dengan kita memastikan bahwa iman saya sudah sampai pada kadar yakin. Nah, bukti bahwa iman kita yakin mengantarkan kita pada yakin adalah seperti kita menancapkan tiang ke dalam tanah. Untuk membuktikan bahwa tiang ini sudah kuat, caranya diapakan? Digoyang. Iya, caranya adalah digoyang. Maka demikian pula halnya iman kita harus sampai pada tingkat yakin. Kalau kita menginginkan iman kita sampai pada tingkat yakin, caranya adalah sebenarnya iya, kita bisa membuat skenario sendiri, tapi kalau tidak Allah yang nanti membuat skenario. Kalau Allah yang membuat skenario-nya, nanti Allah akan menurunkan kepada kita musibah-musibah sebagai ujian atas iman kita. Tetapi yang lebih baik jangan menunggu Allah menurunkan musibah itu. Kita yang menciptakan sendiri musibah itu. Iya, cara menciptakan musibah adalah dengan kita selalu melakukan segala hal yang tidak kita sukai. Itu agar iman kita ya, bisa mencapai tingkat yakin. Melakukan segala hal yang orang umumnya orang itu menganggapnya sebagai musibah. Kelaparan itu musibah bukan? Nah, musibah kan. Maka kita laparkan diri kita dengan cara kita puasa. Ya, tidak bisa tidur itu musibah bukan? Ya, kita buat diri kita tidak tidur dengan cara kita tahajud. Kita lakukan apa saja yang hilang uang hilang itu musibah bukan? Nah, maka hilangkan uang kita sebanyak-banyaknya dengan cara kita masukkan ke kotak infak. Itu kan sama sebenarnya dengan membuat skenario musibah bukan dari Allah untuk kita, tetapi dari diri kita sendiri. Sebab kalau kita tidak merancang sendiri, Allah yang nanti akan merancang untuk kita. Pilih mana, uang 300.000 hilang di jalan atau hilang di kotak infak? Karena itu sebelum dihilangkan oleh Allah di jalan, mendingan kita hilangkan dengan cara kita masukkan ke kotak infak karena nilainya lain. Tapi bagaimana kalau seandainya ada orang yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak infak tapi uangnya nggak hilang? Nah, kalau itu lebih mengkhawatirkan. Itu artinya orang-orang seperti ini sedang dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, sedang dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah musibah yang sesungguhnya. Agar ini tidak terjadi pada diri kita, maka tadi kita mendekatkan diri dengan musibah-musibah yang kita ciptakan sendiri dengan cara kita melakukan amal-amal baik yang tidak disukai oleh kita, tapi sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, contohnya tadi puasa, ya, kemudian tahajud, sedekah. Untuk kalau sedekah juga sampai pada kondisi sebenarnya saya berat, tapi saya yakin Allah pasti akan mengganti dengan yang lebih baik. Yang nanti akan membuat segalanya insya Allah konsisten baik. Jiwa jujur itu, ya, cirinya ada 4. Hanya mendengar yang benar, hanya melihat yang baik,
hanya berucap yang mulia dan hanya bertindak yang terpuji. Terus di mana letak berpikir? Di mana letak berperasaan? Nah, sebenarnya kejujuran itu bermula dari dalam. Nah, dari dalam itu berarti dari apa yang dipikirkan dan dari apa yang dirasakan. Nah, sehingga kalau yang kemudian dikeluarkan melalui pendengaran, ya, penglihatan, ucapan dan tindakan. Nah, sehingga bisa disimpulkan kalau seandainya ada orang yang hanya melihat yang baik, mendengar yang benar, berucap yang mulia dan bertindak yang terpuji, itu menunjukkan pikiran dia adalah pikiran yang terbingkai oleh benar, baik, mulia dan terpuji. Dan karena apa yang nampak, dari diri kita itu adalah cerminan dari apa yang ada di dalam diri kita. Dan di dalam diri kita itu adalah pikiran dan perasaan. Meskipun nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang, kita akan bahas tentang macam-macam kejujuran. Kalau yang tadi kan kita sebut ciri-ciri jiwa jujur. Tetapi nanti lebih rinci lagi, kejujuran itu macam-macam. Salah satunya yang pertama adalah kejujuran niat. Bicara tentang niat kan berarti bicara tentang hati, bicara tentang pikiran. Jadi secara otomatis pikiran dan perasaan orang yang jujur pasti jujur. Tidak mungkin ucapan seseorang jujur kalau pikirannya tidak jujur. Ya, tidak mungkin penglihatan seseorang itu jujur kalau seandainya pikirannya tidak jujur. Kalau pikirannya jujur, maka insya Allah penglihatannya juga jujur. Tahu itu bukan istri saya, dalam pikirannya, maka penglihatannya jujur nggak? Ya jujur. Kalau memang itu bukan istri, ya jangan dilihat. Itu kalau memang betul-betul kejujurannya bersifat integral. Tapi kalau masih, kalau orang menyebutnya sih kepribadiannya pecah, peduli amat, pikiran dengan kenyataan. Seorang mungkin tidak seperti itu. Mudah-mudahan kita semua betul-betul dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu menjadi orang yang jujur, terutama jujur kepada diri kita sendiri. Wallahu a'lam. Demikian Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pengajian sore hari ini, dan kita tutup dengan doa singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, karuniakanlah untuk kami mulianya kejujuran. Ya Allah, jadikan segala pikiran kami adalah pikiran yang dibalut oleh kejujuran. Ya Allah, tidak ada yang kami pikirkan dalam hidup ini kecuali memikirkan diri ini bisa selamat. Ya Allah, ya Allah, buatlah kami selalu memikirkan diri, apakah diri ini bisa selamat menjalani hidup yang penuh dengan godaan ini. Ya Allah, buatlah kami selalu berpikir keras untuk bisa menyelamatkan diri kami. Ya Allah, tuntun pikiran kami ini agar kami selalu menemukan akibat-akibat buruk dari segala keburukan kami yang membuat kami, ya Allah, enggan untuk melakukannya. Buatlah kami juga mampu menemukan kebaikan-kebaikan, menemukan surga di balik segala kebaikan-kebaikan yang kami lakukan, agar kami bisa ringan melakukannya. Ya Allah, ya Allah, jangan Engkau biarkan kami berpikir terbalik. Ya Allah, betapapun kami menyadari itu betul-betul terjadi pada diri kami, betapa seringnya kami menolak hamparan jalan menuju ke surga-Mu, padahal hamparan itu betul-betul sudah ada di depan kami. Ya Allah, ya Allah, betapa banyak di antara kami, ya Rahman, yang kemudian menjadi sedih, susah ketika kami mendapatkan musibah. Ya Allah,
pada musibah adalah jalan terdekat menuju ke surga-Mu. Ya Allah, betapa seringnya kami tidak senang ketika kami menjadi makmum dengan bacaan imam yang sangat panjang, ya Allah. Padahal itulah cara bagi kami untuk bisa dekat dengan surga-Mu. Karena itu ya Allah, luruskan pikiran kami, jujurkan pikiran kami ya Allah. Buatlah pikiran kami menyenangi segala jalan menuju ke surga-Mu. Dan buatlah kami merasakan tidak ada keindahan dalam hidup ini kecuali ketika kami sedang berjalan menuju ke surga-Mu. Ya Allah, taburilah jalan kami ke surga-Mu dengan bunga-bunga keindahan yang membuat kami merasakan betapa nikmatnya berjalan menuju ke surga-Mu, yang membuat kami merasakan betapa nikmatnya beribadah kepada-Mu, nikmatnya berzikir. Karuniakanlah untuk kami ya Allah nikmatnya sujud kepada-Mu, nikmatnya mengingat-Mu, nikmatnya tahajud ya Allah. Karuniakan itu kepada kami, nikmatnya puasa di tengah panasnya terik matahari, nikmatnya tahajud di tengah dinginnya malam ya Allah. Karuniakan itu kepada kami. Dan ya Allah, waktu kami merasakan betapa jalan menuju ke neraka adalah jalan yang penuh dengan derita dan sengsara ya Allah. Kami ingin istiqomah hidup berjalan menuju ke surga-Mu. Karuniakanlah istiqomah itu kepada kami. Jangan Engkau biarkan kami merasa bahwa istiqomah itu sulit ya Allah. Kami yakin tidak mungkin Engkau menyuruh kami istiqomah kecuali kami mampu dan sanggup untuk melakukannya. Kami yakin ya Allah, Engkau tentu tidak akan pernah menyuruh kami melakukan sesuatu yang kami tidak sanggup. Oleh karena itu jangan buat kami merasa susah untuk menjadi orang baik ya Allah. Mudahkan kami untuk bisa menjadi ahli istiqomah. Ringankan kami menjadi ahli sabar. Ya Allah, mudahkan kami menjadi ahli ikhlas ya Allah. Mudahkan pula kami menjadi ahli qanaah, ahli zuhud, ahli tawakal, ahli Quran ya Allah, ahli takut kepada-Mu. Buatlah kami dalam hidup ini tidak ada yang kami takuti kecuali diri-Mu. Takut akan azab-Mu ya Allah. Dan jadikan rasa takut kami kepada azab-Mu selalu menghentikan kami, mencegah kami dari melakukan maksiat ya Allah. Kepada-Mu kami berserah diri, kepada-Mu kami berpasrah diri. Ijabah doa-doa kami ini ya Allah. Jadikan setiap pertemuan-pertemuan kami di tempat ini dan dimanapun ya Allah menjadi bukti betapa kami ingin selalu dibersamai oleh-Mu, ingin dibimbing terus ya Allah, hingga kami sampai di pintu surga-Mu dalam keadaan selamat. Dan kami bisa memasukinya ya Allah. Dan izinkan di surga nanti kami bisa bertemu dengan seluruh keluarga kami, berjumpa dengan anak-anak kami, dengan istri, suami ya Allah. Juga bertemu dengan ayah ibu kami di surga nanti ya Allah. Jadikan surga menjadi sebaik-baik tempat pertemuan kami semua di akhirat nanti. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha, taubatan nasuha ya Allah, wa taubatan qabla al-maut, wa rahatan 'inda al-maut, wa maghfiratan wa rahmatan ba'da al-maut, wa 'afwa 'inda al-hisab, wa najatan min an-nar. برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
doa kita semua. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.